Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Upam. Kali ini aku akan share ide bisnis atau ide produk jualan yang pasti laris di tahun ini. Karena apa? Karena tahun ini merupakan tahun yang sangat sangat penting buat produk ini. Akan ada banyak orang yang mencari-cari produk ini. Apa itu? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya kalian terus-terusan mendapatkan informasi tentang tips bisnis online dan ide-ide bisnis online, affiliate marketing dan sebagainya. Intinya gimana caranya kita mendapatkan uang dari internet. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Thank you. Sekarang kita akan langsung masuk ke videonya. Oke, jadi seperti yang kalian mungkin tahu semua, atau mungkin ada beberapa yang nggak tahu, bahwa tahun ini, di tahun 2022 ini, apalagi menjelang akhir tahun 2022 ini, atau mungkin nanti di awal 2023, pemerintah akan menonaktifkan TV analog. Oke, pemerintah akan menonaktifkan TV analog. Jadi nanti akan ada banyak sekali orang yang bingung, yang biasanya nonton TV pakai antena analog gitu, menggunakan jaringan atau saluran analog yang biasa yang mereka pakai sekarang, nanti gak akan bisa nonton TV lagi. Karena banyak sekali, tidak hanya warga di ibu kota, warga di kota manapun, di tempat manapun di Indonesia, itu masih banyak yang menggunakan TV analog. Bahkan set-top box untuk sekarang aku record video ini di bulan awal September itu masih belum dibagi secara serentak. Jadi sebenarnya pemerintah menyediakan set-top box untuk mengkonversi dari sinyal TV digital nanti biar bisa ditampilkan oleh TV analog atau TV apapun kayak gitu kan. Jadi nanti saat TV atau jaringan TV analog dimatikan, orang-orang masih bisa nonton TV menggunakan set-top box. Jadi nggak perlu beli TV baru, tapi menggunakan set-top box juga bisa. Nah, set-top box ini buat warga yang nggak mampu akan dibagikan oleh pemerintah. Namun sayangnya, sampai hari ini aku record video ini, itu masih belum terdistribusi sempurna. Jadi set-top boxnya masih belum terdistribusi. Dan dengar-dengar sih baru 5% untuk terdistribusi ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi sekarang banyak sekali orang yang mencari-cari set-top box. Tidak hanya set-top box, tapi juga Android TV box, yang mana itu adalah cara untuk menonton TV kalau misalnya sinyal TV analog jadi dimatikan, gak akan ada yang bisa nonton TV melalui jaringan analog. Dan mau gak mau, orang-orang akan beli TV baru atau mereka pakai alat yang namanya set-top box atau Android TV box. Dan ini peluang bagi kalian yang pengen jualan itu terbuka banget, karena akan ada banyak sekali orang yang mencari set-top box dan mencari TV box. Nanti apalagi saat TV analog sudah otomatis dimatikan, sudah dimatikan di seluruh Indonesia. Ya rencananya sih tahapannya sih berakhir di 2 November 2022 ya, kalau nggak salah, kalau nggak mundur-mundur. Tapi rencananya memang 2 November itu semua saluran TV analog akan dimatikan dan beralih ke TV digital. Nah, akan ada banyak yang bingung nih, orang-orang, wah gimana nih nggak bisa nonton TV. Nah, kalian sebagai penjual yang jualan set-top box atau jualan Android TV box akan sangat diuntungkan banget. Karena itu kalian bisa mungkin bisa riset dulu, cari-cari set-top box yang bagus itu seperti apa, Android TV box yang bagus itu seperti apa, buat kalian jual nantinya. Nah, buat kalian yang nonton video ini yang belum skip sampai saat ini, aku akan share atau kasih beberapa rekomendasi set-top box atau Android TV box dan ya set-top box dan Android TV box yang bisa jadi produk untuk kalian jual nantinya. Jadi kalian siap-siap, kalian belajar tuh set-top box itu kayak gimana, Android TV box itu kayak gimana. Nantinya bisa kalian jual. Apalagi saat TV analog sudah dimatikan, akan ada banyak sekali permintaan. Dan ini kesempatan buat kalian, apalagi kalian yang baru pengen mulai bisnis. Nah, apa saja set-top box dan Android TV box yang aku rekomendasikan? Kita akan langsung lihat bersama-sama. Jadi produk-produk ini aku ambil dari Shopee. Nah, di Shopee ini ada beberapa set-top box yang terlaris, yang sudah terjual 10.000 lebih. Dan reviewnya ini ada yang 4,8, 4,7, 4,8, 4,9 dan sebagainya. Jadi reviewnya bagus banget, terjualnya udah 10.000 lebih. Oke, apa saja itu?
kita akan langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama di set-top box ada Matrix Apple. Jadi Matrix Apple set-top box ini sudah terjual 10.000 lebih dengan bintang 4,8. Udah 10.000 lebih. Yang review udah 7.500 lebih orang. Jadi sudah banyak sekali terjual dan reviewnya 4,8. Dan set-top box ini teman-teman tidak hanya bisa untuk menampilkan siaran TV digital. Contohnya di Matrix Apple ini itu ada yang pakai dongle WiFi. Jadi bisa pakai WiFi nanti ditancapkan di USB portnya, dan di toko ini sudah menjual. Jadi set-top boxnya plus dongle WiFi. Jadi nanti itu bisa menangkap WiFi dan bisa nonton YouTube juga di set-top boxnya ini. Bisa YouTube Kids, bisa MiTube, Micast, IPTV, ada USB port 2 dan bisa dipasang dongle. Dan ini cocok untuk TV tabung, TV LED, TV LCD, TV tuner dan sebagainya. Bisa digunakan di hampir semua TV. Jadi TV tabung pun bisa. Nah, kalau kalian tertarik untuk lihat-lihat produknya, cek aja link di description box di bawah, cari yang Matrix Apple di set-top box ya. Kemudian set-top box selanjutnya yang terlaris juga di Shopee ada Advance set-top box. Jadi Advance ini juga salah satu yang terlaris, sudah terjual 10.000 lebih juga, dan yang review udah 9.500 orang yang review, dan reviewnya 4,7 dari 9.500. Jadi udah bagus banget gitu loh. Nah, ini juga sama, set-top boxnya bisa ada wifi-nya juga. Kemudian ini bisa untuk TV tabung juga. Jadi hampir semua set-top box itu bisa untuk TV tabung. Karena ya fungsinya memang ini digunakan buat TV tabung yang bukan smart TV ya. Yang bukan smart TV, yang pengen nonton siaran TV digital itu pakai set-top box ini. Dan kalau kalian pengen lihat-lihat produknya, cek link di description box di bawah. Oh ya, di link di description box di bawah aku juga cantumkan antenanya. Sebenarnya set-top box itu bisa pakai antena biasa, nggak masalah. Antena yang selama ini kita pakai nggak masalah. Tapi untuk lebih boostnya, lebih bagusnya itu pakai antena yang khusus TV digital. Ada, cek aja link di description box di bawah. Jadi kalian bisa jualan set-top boxnya, kalian juga bisa jualan antena TV digitalnya. Nah, untuk produk yang selanjutnya ini adalah Android TV box. Ini beda. Android TV box dan set-top box itu berbeda. Jadi kalau set-top box kan kita ibaratnya mengkonversi dari sinyal TV digital yang diterima antena. Jadi nanti sinyal TV analog udah nggak ada, udah dimatikan, diganti sinyal TV digital. Nah, sinyal TV digital yang ditangkap oleh antena akan diteruskan ke set-top box ya. Kemudian akan diteruskan ke TV analog, TV tabung, TV apapun bisa, kayak gitu ya. Nah, kalau Android TV box ini namanya juga Android, ya sama seperti handphone kalian. Sistem operasinya juga Android. Jadi bentuknya itu kotak, bukan kayak HP ya. Jadi bentuknya itu kotak, rata-rata bentuknya itu kotak Android TV box, dan itu sistem operasinya adalah Android. Ada macam-macam, ada Android 10, Android 9, Android 11 dan sebagainya. Nah, nanti itu layarnya akan bisa ditampilkan di televisi, sama kayak kita mengoperasikan handphone kita, kayak gitu. Oke, jadi ibaratnya kayak handphone yang nanti layarnya tampil di TV. Jadi nggak butuh antena, tapi butuh koneksi internet tentunya. Nah, untuk Android TV Box ini ada beberapa produk yang terlaris. Salah satunya adalah Android TV Box MXQ Pro. Jadi Android TV Box MXQ Pro ini ada yang pakai Android 7, ada yang pakai Android 10. Dan ada yang RAM-nya itu 1 GB, ada yang RAM-nya 2 GB. Ada yang ROM atau memori internalnya itu 8 GB, ada yang 16 GB. Jadi sama kayak handphone Android, cuman memang kapasitasnya lebih kecil dan harganya lebih murah. Harganya mulai dari 200 ribuan saja. Kalau kalian pengen lihat-lihat Android TV Box MXQ Pro ini, cek link di description box di bawah. Android TV Box yang selanjutnya adalah Erza X96Q. Nah, Erza ini yang aku pakai pribadi. Jadi aku pribadi pakai Erza ini. Ini punya RAM 2 GB dan ROM 16 GB. Mungkin banyak sekali dari kalian yang tanya, "Kak, kok RAM-nya kecil? Kok cuma 2 GB? Sedangkan handphone aja udah ada yang 4 GB, 8 GB, 16 GB untuk RAM-nya gitu kan. Kenapa Android TV Box kok RAM-nya cuma 2 GB?" Nah, jadi gini teman-teman. Itu sebenarnya bukan handphone. Kalau handphone kita kan kita pakai buat WhatsAppan, kita pakai buat
sosial media, Instagram, kemudian TikTok, nonton YouTube juga, kemudian kita pakai juga untuk telepon misalnya, kita pakai untuk main game misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget penggunaannya gitu, sehingga butuh RAM besar. Nah, sedangkan Android TV Box ini ya sama kayak TV. Kalau kita nyalakan TV ya udah kita fokus ke situ saja, nggak multitasking. Itu jadi kalau misalnya kita nonton YouTube ya udah nonton YouTube aja, jadi nggak multitasking. Kalau handphone kita kan multitasking, kadang-kadang kita main game sambil balesin chat WA kayak gitu kan bisa. Nah, kalau Android TV Box ini ya cuman satu itu doang, makanya butuh RAM-nya cuman kecil. Tapi dengan RAM sekecil itu, RAM 2GB, aku sudah pernah coba pakai Erza ini ya, itu untuk main game racing, balapan, itu lancar banget. Jadi main game ini di Android TV Box ini aku tampilkan ke TV dan itu lancar banget, nggak nge-lag sama sekali. Ya gitu, nonton YouTube juga nggak nge-lag, dengan resolusi tinggi juga nggak nge-lag sama sekali. Jadi enak banget, nyaman banget. Nonton TV digital melalui video juga nggak nge-lag sama sekali. Jadi enak banget pakai Android TV Box ini gitu kan, meskipun RAM-nya kecil, jadi nggak bisa dilihat dari RAM-nya, kecuali kalau memang kalian pengen main game-game yang besar, misalnya kayak Free Fire, Mobile Legends dan sebagainya. Mungkin akan ada sedikit nge-lag dikit lah untuk pakai Android TV Box ini. Kalau misalnya kalian pengennya lebih ya kalian beli yang lebih mahal. Tapi selama ini penggunaan Android TV Box kan cuma untuk nonton TV doang kayak gitu. Kalau kalian pengen lihat-lihat produknya, cek link di description box di bawah. Nah, Android TV Box yang selanjutnya ini dari Transvision, yaitu Transvision Extreme Seru. Dan Transvision Extreme ini memang merupakan produk dari Transvision Official. Jadi officialnya Transvision. Cuman Transvision ini untuk menikmati seluruh channelnya, ada 100 lebih channel live TV, ada 1000 lebih konten VOD seperti drama Korea dan sebagainya, ada 5000 lebih aplikasi Android TV, dan beberapa fitur lainnya itu kalian harus tambah paketan lagi sebenarnya. Berarti kayak mungkin semi TV berlangganan gitu ya kalau untuk Transvision Extreme. Jadi kalau misalnya kalian pengen jualan produk yang misalnya customer kalian aku pengen TV yang bisa banyak channel gitu, channel luar negeri, channel edukasi, film-film terkenal dan sebagainya, mungkin kalian bisa sarankan pilih Transvision Extreme ini. Tapi kalau untuk TV biasa yang pakai internet ya kayak Android itu tanpa bingung sinyal, itu kalian bisa pilih MXQ Pro tadi atau Erza TV Box itu. Nah, kalau yang pengen yang nonton TV digital tanpa internet ya kalian pilihkan set-top box tadi. Ada set-top box Matrix Apple, ada Advance, dan ada beberapa set-top box lainnya. Cek aja link di description box di bawah. Kemudian sebelum aku tutup videonya, menjawab pertanyaan apa bedanya set-top box dengan Android TV Box. Mungkin kalian ada yang bertanya kayak gitu kan, apa bedanya set-top box dengan Android TV Box? Jadi bedanya, kalau set-top box itu seperti tadi, mengkonversikan sinyal digital yang ditangkap antena dikirim ke set-top box, kemudian set-top box menampilkannya ke TV. Jadi butuh antena, jadi butuh kekuatan sinyal. Kalau kalian lokasinya dekat dengan pemancar, maka kalian akan bisa menonton TV dengan baik. Tapi kalau lokasinya itu jauh dari pemancar, biasanya nggak akan dapat sinyal kayak gitu. Itu kelemahannya set-top box, tergantung dari lokasi pemancar. Tapi enaknya gratis, jadi nggak pakai internet. Nah, kalau Android TV Box itu sama seperti handphone, jadi kayak sistem operasi Android. Kalian nonton TV-nya juga misalnya di video atau di YouTube, kalian bisa nonton YouTube di sana. Tentu saja butuh koneksi internet, tapi nggak perlu khawatir tentang lokasi pemancar, karena kan TV digital ini baru ya, jadi pemancarnya tuh mungkin masih belum terlalu bagus di beberapa kota atau beberapa daerah kayak gitu. Jadi buat yang mungkin kalian pengen jualan ke orang-orang yang ada di daerah yang jauh dari lokasi pemancar, ya mungkin Android TV Box cocok. Tapi kalau misalnya kalian jualan ke orang-orang yang ada di kota-kota yang dekat dengan pemancar, mungkin set-top box yang cocok kayak gitu. Oke, untuk detail produknya kayak gimana, cek aja link di description box di bawah, langsung lihat-lihat dan kalian bisa langsung jualan. Oke teman-teman, semoga membantu dan semoga kalian bisa dapatkan rezeki dari sana, karena sekali lagi ini kesempatan banget bagi kalian yang pengen jualan online, apalagi kalian yang baru jualan online. Ini kesempatan bagus banget loh, karena sebentar lagi TV analog akan dimatikan
banyak orang yang akan nyari solusinya, akan kebingungan nonton TV-nya kayak gimana, dan kalian bisa jadi solusi daripada orang-orang itu misalnya beli smart TV yang kan mahal kan, smart TV di harga mungkin 3 jutaan, 5 jutaan gitu kan, ada yang 10 juta juga, di atas 10 juta untuk smart TV. Tapi Android TV box atau set top box ini range harganya itu cuma 200.000, 300.000, bahkan set top box itu ada yang 150.000 doang kayak gitu, lebih terjangkau dan lebih murah. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.